Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Dewi di ruang kelas 6 SDN Setia Mekar 06 Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Apa kabar anak-anak hari ini? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat, masih tetap semangat untuk belajar. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan kita diberi kemudahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memahami materi pelajaran hari ini. Berdoa dimulai. Anak-anak, materi pelajaran hari ini adalah tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan. Dan kita akan belajar pembelajaran 2. Fokus pembelajaran hari ini adalah PKN dan SBDP. Tujuan pembelajaran 1. Menelaah persatuan dan kesatuan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara beserta dampaknya. 2. Memahami pola lantai pada penampilan tari kreasi tradisional. Kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia tidak lepas dari makna yang terkandung dalam sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Anak-anak, Bu Guru mau tanya, mengapa persatuan dan kesatuan itu penting? Yang kedua, apa yang akan terjadi jika Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak bersatu? Anak-anak, coba amati gambar dan teks berikut dalam hati. Kami berbeda, namun kami bekerja sama. Matahari belum tinggi ketika Edo, Dayu dan teman-temannya bermain di halaman sekolah. Ada yang bermain lompat karet, ada yang bermain petak jongkok, ada yang bermain congklak di selasar kelas, dan sebagian lagi ikut dalam permainan rangku alu. Edo, Dayu, Siti, Udin, Beni dan Lani memilih ikut permainan rangku alu bersama beberapa teman lain. Mereka memang lebih suka dengan permainan olah tubuh di luar ruangan.
Baru beberapa hari yang lalu, teman baru mereka, Yanes, yang memperkenalkan permainan ini. Yanes berasal dari Alor, Nusa Tenggara Timur. Permainan yang menggunakan tongkat bambu ini adalah permainan anak yang digemari di sana. Edo, Dayu, dan teman-teman di SD Nusantara senang sekali mengenal permainan baru ini. Seru dan menantang, kata mereka. Anak-anak di SD Nusantara justru gembira menyambutnya. Perbedaan warna kulit, adat, kebiasaan, bahasa, atau agama tidak mereka anggap sebagai masalah. Semua akrab bermain bersama. Pernah sekali waktu, ketika Edo bercanda akrab dengan Siti dan Dayu, Hendro berkomentar, "Ih, Dayu, mau-maunya kamu bermain dengan Edo yang kulit hitam. Nanti kulitmu yang putih tertular hitam loh," ejeknya. "Ah, aku tak pernah pusing dengan warna kulit. Tak pernah pusing dengan asal daerah. Aku dan Siti pun berbeda. Aku anak Bali, Siti anak Sumatera. Tetapi kami saling memahami. Pertemanan hanya butuh waktu untuk saling menyesuaikan. Aku pun butuh waktu untuk menyesuaikan diri denganmu." "Hendro," balas Dayu tenang. Hendra pun terdiam. Sesungguhnya ia juga tidak pernah mengalami masalah dengan temannya yang berbeda asal. Begitulah gambaran keseharian di SD Nusantara. Anak-anak tetap rukun, bekerja sama, dan bersatu, walaupun mereka berbeda-beda. Wawasan mereka semakin kaya karena mengenal adat dan bahasa daerah lain. Semakin kaya dengan permainan bersama aneka permainan tradisional. Rangku alu, bentik, gobak sodor, atau cinciripit menjadi perakat yang menyenangkan. Baik anak-anak, setelah kita membaca teks di atas, sekarang kita jawab pertanyaan yang berhubungan atau berdasarkan teks di atas. Apa saja perbedaan yang kamu ketahui dalam cerita di atas? Tulis jawabanmu di kolom yang tersedia. 2. Bagaimana sikap Edo dan kawan-kawan menyingkapi perbedaan tersebut? Kembali ditulis di kolom yang tersedia. Soal yang ketiga, apakah perbedaan menghalangi mereka dalam melakukan kerjasama? Jelaskan. Yang keempat, apa manfaat yang kita peroleh ketika mampu bekerja sama dengan orang-orang yang berbeda? 5. Pernahkah kamu bekerja sama dengan teman-teman yang berbeda? Berikanlah contohnya. Untuk soal yang keenam, bagaimana kamu menyingkapi perbedaan yang ada? Jelaskan. Dan soal yang terakhir, jelaskan manfaat kerjasama dan persatuan dalam kehidupan sehari-hari.
Tahukah kamu anak-anak bahwa bekerja sama dan persatuan juga penting ketika kamu menampilkan tari secara berkelompok? Kita akan mempelajari macam-macam pola lantai. Pola lantai tarian adalah garis-garis di lantai yang dilalui penari ketika melakukan gerak tari dari perpindahan tempat satu ke tempat lainnya. Fungsi dari pola lantai yaitu untuk menata gerakan tarian, membentuk kombinasi dalam pertunjukan tarian, dan menciptakan kekompakan antara anggota penari. Macam pola lantai diantaranya yang pertama adalah garis lengkung ke depan. Contoh tarian garis lengkung ke depan yaitu tari Sekapur Sirih, berasal dari Provinsi Bengkulu. Kemudian contoh pola lantai yang kedua yaitu pola lantai garis lurus atau segi empat. Contoh tarian yang menggunakan pola lantai garis lurus adalah tari piring, berasal dari Provinsi Sumatera Barat. Macam pola lantai yang ketiga adalah pola lantai garis lengkung ke depan. Contoh tarian yang menggunakan pola lantai garis lengkung ke depan adalah tari pendek, berasal dari Provinsi Bali. Yang keempat, macam pola lantai horizontal. Contoh tarian yang menggunakan garis horizontal adalah tari saman, berasal dari Provinsi Aceh atau Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Coba sekarang anak-anak cari contoh tarian yang menggunakan keempat pola lantai ini. Silakan tulis di buku tugasmu. Anak-anak, silakan tulis tugasmu ini, yaitu menyebutkan tarian tradisional dengan pola lantainya. Ada 5 tarian tradisional. Silakan tulis di buku temamu. Demikian anak-anak materi tema hari ini. Jadi kita kembali lagi, kita ulas. Hari ini kita belajar tentang apa? Yang pertama, menelaah persatuan dan kesatuan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara beserta dampaknya. Kedua, memahami pola lantai pada penampilan tari kreasi daerah. Baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri materi pelajaran hari ini, kita berdoa sesudah belajar. Agar semua ilmu yang kita pelajari hari ini diridhoi dan manfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Baik anak-anak, kita akhiri materi pelajaran hari ini. Kita tutup dan sampai ketemu kembali pada materi berikutnya.
Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.